Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya Marsalina dari jurusan PGRA semester 5 dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam dari kelompok 8. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kerukunan antar umat beragama dengan dosen pengampu Dr. Haja Ike Nilawati Rohaina, MPD. Pada masyarakat multikultural seperti di Indonesia ini, keberagaman menjadi salah satu ciri khas bangsa ini. Terkadang hal seperti ini memicu konflik antar masyarakat yang terjadi oleh beberapa faktor: kesalahpahaman antar umat, penistaan agama, ketidakadilan hukum yang menyudutkan pihak, dan lain-lain. Dalam masalah ini, dengan agama menjadi sangat penting dalam melerai dan mencegah terjadinya konflik antar masyarakat. Pendidikan agama tentang toleransi agama sangatlah penting dan perlu dalam memberikan pedoman kepada pemeluknya tentang bagaimana berinteraksi dengan agama lain. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan pengertian kerukunan. Kata kerukunan berasal dari kata dasar rukun, berasal dari bahasa Arab. Ruknun, rukun, jamaknya arkan, berarti asas atau dasar. Misalnya rukun Islam, asas Islam, atau dasar agama Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti rukun adalah sebagai berikut. Yang pertama, rukun nominan. Yang pertama, sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan, seperti tidak sah sembahyang yang tidak cukup syarat dan rukunnya. Yang kedua, asas, berarti dasar, sendi semuanya terlaksana dengan baik, tidak menyimpang pada rukunnya. Rukun Islam, tiang utama dalam agama Islam. Rukun iman, dasar kepercayaan dalam agama Islam. Yang kedua, di sini ada tentang rukun adjektif, berarti yang pertama, baik dan damai, tidak bertentangan, hendaknya hidup rukun dengan tetangga. Yang kedua, bersatu hati, bersepakat, penduduk di kampung itu rukun sekali. Merukunkan berarti yang pertama, mendamaikan, menjadikan bersatu hati. Kerukunan, perihal hidup rukun, kesepakatan kerukunan hidup bersama. Jadi bisa kita lihat di sini ada dua dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu yang pertama rukun nominan dan yang kedua rukun adjektif. Selanjutnya, kerukunan umat beragama. Dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah, dinyatakan bahwa kerukunan umat beragama adalah keadaan berhubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dan pengalaman pengajaran agamanya, dan kerjasama kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan beragama di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Untuk selanjutnya,
kita bisa melihat pada nilai-nilai toleransi beragama dari kedua menurut para ahli. Yang pertama, menurut Zakiyah derajat nilai adalah perekat keyakinan ataupun perasaan yang diyakini sebagai identitas yang memberikan corak khusus pola pemikiran, perasaan, keterikatan maupun perilaku. Sedangkan menurut C. Claughton, nilai adalah konsepsi dari apa yang diinginkan yang mempengaruhi tindakan, pilihan terhadap cara, tujuan awal antara tujuan akhir. Nilai adalah wujud ideal yang dari lingkungan sosial. Dari kelompok kami telah meneliti tentang proses implementasi nilai toleransi beragam di sekolah SMP IT Amsar, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang. Di sekolah, peserta didik diajarkan pengimplementasian atau praktik dalam menjalankan kehidupan yang rukun dengan mengutamakan toleransi antara peserta didik. Hal ini sebagai salah satu bentuk usaha dalam mengajarkan dan membimbing serta memberikan contoh kepada peserta didik tentang toleransi beragama. Walaupun terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam memberikan pemahaman kepada peserta didik. Jadi, dalam pengajaran di sekolah Islam SMP IT, sebagai guru sangat mengutamakan tentang toleransi antar peserta didik, seperti mengajarkan, membimbing, dan memberi contoh kepada peserta didik. Mengajarkan tentang bagaimana bisa menahan diri dari suatu rasa marah terhadap temannya, membimbing peserta didik agar menjadi lebih baik dan memberikan contoh kepada peserta didik agar mengikuti dengan baik. Adapun dari sebuah apa yang kita lakukan mempunyai faktor pendukung dan penghambat. Yang pertama, faktor pendukung. Peserta didik tinggal di asrama. Dengan ini mereka berinteraksi setiap hari dengan teman-temannya. Terdapat guru pembimbing yang selalu membimbing mereka siang dan malam. Adapun faktor penghambat, implementasi antar umat beragama, yaitu peserta didik di SMP IT Amsar tidak ada perbedaan dalam agama yang membuat kurang terrealisasinya pembelajaran implementasi tersebut. Jadi, untuk kesimpulannya, implementasi nilai-nilai toleransi antar umat beragama di sekolah berbasis Islam bisa dilakukan dengan memberikan contoh-contoh konflik agama beserta cara penyelesaiannya dan kerukunan antar umat beragama di daerah yang terdapat lebih dari satu agama di dalamnya.